Kalau kita uraikan, maka penulisannya seperti pada media gambar di samping itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar di dalam penjelasannya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian semoga dapat langsung bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa terapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar, ataupun yang sudah lancar tapi belum paham tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita sudah memasuki surah Ali Imran, dan ini kita masuk pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kita bahas daripada ayat yang pertama. Perhatikan media gambar di samping. Pada surah Ali Imran ayat yang pertama ini ya, kita menjumpai huruf-huruf muqatta'ah. Jadi alif lam mim ini ya, kalau kita uraikan maka penulisannya seperti pada media gambar di samping itu. Nah, jadi alifnya yang kita baca pendek, alif. Kemudian lamnya kita baca panjang 6 harokat. Nah, namanya adalah mad lazim mutsaqqal harfi atau mad lazim harfi mutsaqqal. Nah, jadi panjang ke 6 harokat. Kemudian seperti kita lihat pada gambar di samping itu, lam di situ kan ada mim sukun yang setelahnya huruf mim atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim. Maka huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim hukumnya adalah idgham mimi.
Jadi di bagian M-nya itu lam, nah, itu kita dengungkan. Nah, kita dengungkan, kita gunahkan. Nah, kemudian mimnya kita panjangkan 6 harokat juga. Namanya adalah mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mari kita ulang lagi bacanya. Alif lam mim. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang kedua. Allah. Di sini ada huruf alif lam. Nah, ini huruf alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf alif lam bertemu dengan huruf lam. Sedangkan huruf lam tersebut termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingganya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena dia huruf lamnya ini dibaca langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Ke huruf syamsiyahnya begitu. Allah. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca tebal. Kita baca Allah, jangan dibaca Allah, jangan. Nah, ini kan mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah. Nah, di sininya nih ada harokat fathah nih. Nah, ini kan huruf alifnya ini hamzah wasal dia. Kalau kita memulai bacaan daripada hamzah wasal, maka dibaca nih. Dibaca huruf hamzahnya dibaca. Karena di sini alif setelahnya lam, maka di sini harokatnya fathah begitu. Maka kalau ada lafaz Allah sebelumnya harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya itu kita tebalkan. Kita baca Allah. Nah, seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Nah, di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Yang warna-warna hitam itu, yang 3 warna hitam itu rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya kasrah, rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya dhammah, rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Maka itulah yang disebut dengan huruf-huruf mad. Kemudian dari segi penulisannya, huruf-huruf mad itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru, untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan lafaz Allah ini dibaca panjang, letaknya itu terletak pada rumus 3 yang warna biru. Nah, silakan perhatikan rumus 3 warna biru itu. Jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf yang di atasnya itu ada tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan dia bentuknya baris 1 miring di atas huruf seperti ini nih, seperti ini ya, seperti ini nih. Ini harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, intinya fathah. Akan tetapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Allah, seperti itu. Selanjutnya la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz begitu kan? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Apabila kita
membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, yang ke samping nih huruf alif nih. Kemudian sebelum huruf alif ada ini nih, ada tanda baca fathah. Kalau kami katakan sebelum berarti yang di sebelah kanan. Nah, ini alif. Sebelah kanan alif mana? Sebelah kanan kita mana? Ini nih, huruf lam ini. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Atau bisa juga seperti ini. Kalau ada alif sebelah kanan alif, jika ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Nah, pada awalnya dia mad tabi'i, seperti rumus 3 yang warna hitam itu. Nah, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi di lain kalimat ya, atau di lain kata. Maka mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. La ilah. Kemudian la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Nah, tanda panjangnya la apa? Ini. Karena di atas huruf lam ini ada tanda alif kecil nih, atau harokat fathah berdiri, sehingganya huruf la ini kita baca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ilaha illa, la dibaca panjang. Nah, pasti di sini saudara sudah tahu kenapa kok la dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Nah, kembali ke rumus 3 yang warna hitam. Nah, karena di sini ada alif nih. Jadi kalau membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, dan ada alif, sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ila huwal. Nah, di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Nah, ini namanya wakaf mamnu'. Nah, jadi maknanya itu dilarang berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah baiknya itu, ya bukan alangkah baiknya, maka kita jangan berwakaf. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, wakaf mamnu', maka dilarang untuk berwakaf. Jadi kita wasolkan saja, jangan berwakaf begitu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf H. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Mengapa kok disebut juga izhar qamariyah? Karena huruf lamnya dibaca jelas. Kalau syamsiyah tadi huruf lamnya nggak ada tanda bacanya kan? Kalau ada alif lam jajar seperti ini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, nah berarti itu alif lam qamariyah. Kemudian ini hayyul, di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Jadi tasydidnya itu bukan idgham bi gunnah. Atau kalau masih bingung begini. Kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum ya bertasydid, ingat ya kalau sebelum berarti sebelah kanan. Sebelum ya bertasydid di sininya nih hurufnya itu ada memiliki tanda baca fathah seperti ini atau kasroh atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu kita naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingganya intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Tekan hayyul, ditekan seperti itu. Hayyul. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf qaf. Perhatikan huruf qaf termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Hayyul qayyum. Ini huruf ya bertasydid yang sebelumnya harokat fathah nih. Ini huruf ya bertasydid. Sebelum huruf ya bertasydid di sini ada huruf harokat fathah atau dhammah atau kasroh. Cuman di sini yang kita temui fathah. Maka huruf ya bertasydidnya di apa tadi? Di nabr. Ditekan. Qayyum seperti itu. Yum ini namanya adalah mad arid disukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok yang ini kok dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid disukun? Apa pula penyebabnya nih begitu. Sekarang perhatikan media gambar di rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam perhatikan.
Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun, kalau ada tanda baca dhammah, ini harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Atau bisa juga seperti ini kalau masih bingung. Kalau ada waw sukun, sebelah kanan waw sukun, kalau ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka hurufnya dibaca panjang begitu. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini. Yu ditambah mim, dibaca yum. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten apabila kita membaca Al-Quran, kalau di atas nih misalnya ada mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, maka sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat semua. Kalau di atas 4, ya di bawah kita baca 4 begitu. Harus konsisten, nggak boleh selang-seling begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf mim. Ini kita baca qayyum. Kalau berwaqaf ya, kalau berwaqaf di huruf mim kita baca qayyum, jangan dibaca qayyumu, jangan. Mengapa begitu? Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf nih, berwaqaf kita berhenti, kita memutus bacaan untuk mengambil napas, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan begitu. Nah, ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca qayyum. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka maknanya itu berwaqaf lebih utama begitu. Sekarang mari sama-sama kita baca sekali lagi dari awal. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di belajar mengaji Al-Qur'an yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.